Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertindo Dua Kuliah Putra. Saya dari Prodi Teknik Sipil Yudharta Pasuruan. Saya di sini mau membahas tentang ujian akhir semester kimia Teknik Sipil 1A. Langsung aja ke nomornya yang pertama. Jadi soal yang pertama itu adalah proses pembuatan tembaga dan kegunaan di bidangnya, yaitu pembuatan tembaga diperoleh oleh biji kalkopirit CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu pengapungan atau frotasi. Biji diserpukan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Minyak tadi dibawa ke permukaan oleh gelembung udara dan pengapung, sedangkan zat pengotornya diendapkan di bagian bawah. Diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% Cu. Jadi langsung ke proses yang kedua, yaitu proses pemanggangan. Hasil pengapungan selanjutnya dipanggang dan terjadi reaksi. Jadi reaksinya adalah 4Cu2 FeS2 ditambah 9O2 menjadi 2Cu2S ditambah 2Fe2O3 ditambah 6SO2. Kemudian masuk ke tahap reduksi. Jadi Cu2S yang terjadi dipisahkan dari Fe2O3, kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga. Kemudian ke proses yang terakhir, yaitu proses elektrolisis. Jadi logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih bercampur dengan sedikit Ag atau perak, terus kemudian Au atau emas, Pd atau platina, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Lalu apa sih kegunaan tembaga? Tembaga itu mempunyai kegunaannya setengah dari jumlah tembaga yang ditambang itu digunakan untuk membuat kabel listrik dan kabel konduktor. Banyak alat listrik menggunakan kawat tembaga karena memiliki konduktivitas listrik tinggi, tahan korosi, ekspansi termal rendah, konduktivitas termal tinggi, dapat disolder dan mudah dipasang. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Perbedaan sel volta dan elektrolisis beserta contoh masing-masing. Jadi sel volta itu memiliki energi kimia yang bisa diubah menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis itu energi listrik bisa diubah menjadi energi kimia. Lalu sel volta katodenya itu berupa kutub positif, sedangkan sel elektrolisis ini katodenya adalah berupa kutub negatif. Sedangkan sel volta lalu anodenya juga kutubnya itu berupa negatif, sedangkan sel elektrolisis itu anodanya berupa kutub positif. Kemudian sel volta itu memiliki reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis memiliki reaksi yang tidak spontan. Kemudian sel volta ini untuk pemakaian batu baterai, sedangkan sel elektrolisis ini untuk pengisian batu baterai. Jadi contoh dari sel volta itu adalah baterai listrik atau aki. Sedangkan sel elektrolisis ini memiliki contoh yaitu penguraian garam menjadi unsur pembentuknya, yaitu natrium dan klorin. Lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu menjelaskan gambar yang terjadi pada logam zen dan logam tembaga di rangkaian sel volta. Jadi sel volta ini memiliki reaksi yaitu berupa Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Jadi bisa kita lihat bahwa Zn ini teroksidasi menjadi Zn2 plus ditambah 2E, sedangkan Cu2 plus ini tereduksi menjadi Cu, yaitu Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu. Nah, di sini kemudian jika ada surat terima dan dipisahkan dengan jarak tertentu, maka dua elektronnya berjalan secara perlahan dan itu akan menimbulkan arus listrik. Jadi kita lihat di gambarnya di sini bahwa
Zn ini, nah lihat di sini ada Zn. Nah, Zn ini adalah logamnya, logam tembaga, sedangkan ini ada di dalamnya ini adalah larutan Zn2+. Nah, sedangkan di sebelah sini itu ada logam Cu, dan di sini itu ada larutan Cu2+, ya. Nah, supaya bisa mengaruh arus listriknya itu bisa berjalan ke Cu, berarti Zn ke Cu, maka ini dikasih jalan di sini. Nah, di sini ini ada tengah-tengahnya ini adalah voltmeter, jadi ini alat untuk mengukur arus listrik. Jadi Cn ini jika dipasang ini maka akan berjalan. Nah, ketika dipasang ini sudah dipasang semuanya, kok voltmeternya itu tidak mendeteksi bahwa adanya arus listrik yang berjalan. Maka di sini itu ada permasalahan. Berarti ketika Zn menjadi Zn2+, ia melepaskan 2 elektron dan berubah menjadi ion plus masuk ke dalam larutan. Karena ini ion plus, maka membutuhkan ion negatif menjadi pasangannya. Maka dihubungkanlah dengan satu jembatan, yaitu jembatan garam. Jadi garam membentuk ion-ion yang masuk ke sini adalah SO4-. Lalu si Na plus ini masuk ke sel Cu. Jadi SO4- ini masuk ke larutan Zn2+, sedangkan Na2 plus SO4- ini masuk ke dalam Zn2+, sedangkan Na2 plus ini masuk ke dalam Cu2+ di sini. Nah, karena terus-terusan teroksidasi, maka larut menjadi ion akan semakin tipis. Jadi Zn ini tempat terjadinya reaksi oksidasi anoda ini akan terus-terusan dikuras menjadi tipis. Sedangkan di sebelah sini ini adalah katoda. Berarti ini adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Karena terus-terusan tereduksi, maka sel Cu ini akan semakin tebal. Selanjutnya nomor 4, yaitu jelaskan proses dan reaksi kimia pada pengosongan aki. Jadi reaksi saat pengosongan aki adalah pada kutub negatif anoda Pb atau timbal ditambah HSO4. Ini adalah ion dari H2SO4 menjadi PbSO4- ditambah H+ ditambah 2 elektron. Sedangkan pada kutub positif, yaitu katodanya, itu berupa PbSO2 ditambah HSO4- ditambah 3H+ ditambah 2 elektron menjadi PbSO4 ditambah 2H2O. Maka jika dijumlahkan anoda dan katodanya, maka Pb ini akan tetap di sini, sedangkan PbSO2 juga tetap ada di sini. Jadi HSO4- ditambah HSO4- akan berubah menjadi 2HSO4-. Sedangkan 3H+ ini ditambah H- di sini. H ini bukan plus ini sebenarnya, ini min, maka berjumlah menjadi 2H+. Sedangkan PbSO4- ditambah PbSO4- di sini artinya, maka menjadi 2 PbSO4-. Sedangkan 2H2O ini akan tetap di sini, 2H2O. Nah, terus kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pengosongan aki. Di dalam proses ini terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan terjadi perubahan pada anode, katode, dan larutan elektrolitnya. Pada anode semula timbal dioksida PbO2 menjadi timbal sulfat yaitu PbSO4. Pada katode yang semula timbal murni Pb menjadi timbal sulfat yaitu PbSO4. Pada larutan elektrolitnya, asam sulfat H2SO4 akan menjadi encer sulfat karena terbantu air. Pada mulanya terdapat air aki yang sudah tercampur dengan asam sulfat dengan kepekaan 30% saja. Maka asam sulfat akan mudah terurai di dalam air, dan pada saat sebelum digunakan menjadi H2SO4 menjadi
Karena timbal sulfat PbSO4 merupakan hasil reduksi sekaligus oksidasi, maka reaksi tersebut merupakan reaksi komproporsionasi. Selanjutnya saya akan membahas soal yang nomor 5. Menganalisis logam berat dalam sebuah danau, tembaga, seng, dan kadmium. Jadi tembaga ini memiliki kadar yaitu 0,0828 ppm. Seng ini memiliki kadar 0,0768 ppm. Kadmium atau Cd ini memiliki kadar 0,043 ppm. Jadi ini rumusnya di tembaga Cu yaitu 0,0828 ppm. Ini yang dicari adalah Mg. Mg ini adalah massa, dan 15 liter ini adalah volumenya. Jadi ppm-nya, kadarnya sudah ketemu, kemudian volumenya sudah ketemu, maka tinggal cari massanya. Berarti rumusnya adalah massa sama dengan ppm kali volume. Jadi ppm-nya 0,0828 kali 15 akan menjadi 1,242 mg. Kemudian yang seng, yaitu seng memiliki kadar 0,0768 ppm. Nah, yang sama ini yang dicari adalah masanya, maka rumusnya adalah tetap yang sama seperti yang tadi, berarti ppm kali volume. Jadi ppm-nya sengnya adalah 0,0768 kali 15 sama dengan 1,152 mg. Kemudian kadmium ini juga sama, yang dicari adalah masanya, maka ppm kali volume. Jadi ppm dari kadmium itu adalah 0,043 dikali 15, maka hasilnya akan menjadi 0,645 mg. Sekian dari pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.